Assalamualaikum Baraya. Kali ini kita akan membahas sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Umar bin Khattab. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya, lalu like dan share video ini, jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab diberi julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Jasa dan pengaruh yang diberikan Umar bin Khattab terhadap penyebaran Islam sangat besar hingga Michael H. Hart menempatkannya sebagai orang paling berpengaruh nomor 51 sedunia sepanjang masa. Untuk mengetahui lebih dalam, simak kisah Umar bin Khattab berikut ini. Menilik kisah Umar bin Khattab, sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Umar bin Khattab. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583. Beliau merupakan keturunan salah satu suku yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Quraisy. Umar bin Al-Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Di masa kecilnya, beliau mendapatkan didikan yang keras dari ayahnya, Khattab bin Nufail. Ayahnya tidak akan segan memukulnya bila Umar melakukan kesalahan kecil. Didikan keras sang ayah dan budaya Quraisy menjadikan beliau tumbuh sebagai orang yang tangguh, pemberani, dan pandai berkelahi. Beliau juga memiliki kecerdasan dalam bidang sastra terutama dalam mengubah syair. Bahkan beliau mendapat julukan sebagai Kitab Diwan Berjalan, karena kepandaiannya menghimpun syair-syair Arab. Ketika beranjak dewasa, Umar mulai berdagang seperti masyarakat Mekah pada umumnya. Beliau sering berdagang hingga keluar semenanjung Arab, seperti Persia, Syam, dan Mesir. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat, bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Bahkan pada saat itu putrinya dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan Umar. Sebelum memeluk Islam beliau dikenal sebagai peminum berat, namun setelah menjadi muslim beliau tidak lagi menyentuh alkohol sama sekali, meskipun saat itu belum diturunkan larangan meminum khimar secara tegas. Memeluk Islam. Pada masa itu, ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadap Nabi. Umar juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nuaim bin Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Karena kabar tersebut, Umar menjadi terkejut dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudarinya yang sedang membaca Al-Quran Surat Toha ayat 1-8, Umar menjadi semakin marah dan memukul saudarinya. Namun Umar merasa iba ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya, beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut. Beliau menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran, dan beberapa waktu setelah kejadian tersebut Umar menyatakan ingin memeluk agama Islam. Umar pun ingin segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, Umar tidak ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan hendak masuk Islam. Beliau pun menuju Darul Arkam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Ketika Umar datang, para sahabat pun panik dan takut Umar akan menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar. Umar pun mengutarakan keinginannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun mengucapkan kalimat syahadat. Keislaman Umar pun disambut dengan bahagia oleh Rasulullah dan para sahabat dengan bertakbir. Keputusan tersebut membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seorang yang terkenal memiliki watak yang keras dan paling banyak menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya.
Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy. Hijrah di Madinah. Pada tahun 622, Umar ikut bersama Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya untuk berhijrah ke Yasrib, saat ini Madinah. Umar juga terlibat dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khaybar serta penyerangan ke Syria. Umar bin Khattab dianggap sebagai orang yang disegani oleh kaum muslimin pada masa itu selain karena reputasinya pada masa lalu yang memang sudah terkenal sejak masa memeluk Islam. Umar juga dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam pada kesempatan yang ada. Bahkan beliau tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama-sama ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Muhammad, suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah, pada saat kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal 10 Hijriah. Umar merupakan salah seorang yang paling terguncang atas peristiwa itu, beliau menghambat siapapun yang akan memandikan dan menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Umar sangat syok. Beliau lantas berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya beliau tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya, seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya, demi Allah beliau benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa beliau wafat, kaki dan tangannya kan kupotong. Umar melakukan hal tersebut karena yakin bahwa Nabi tidaklah wafat, namun setelah dinasehati oleh Abu Bakar, Umar kemudian sadar dan ikut memakamkan Rasulullah. Menjadi khalifah. Pada masa Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasehat kepalanya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sassaniyah, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari Kekaisaran Romawi, Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umar bin Khattab dikenal memiliki kehidupan yang sederhana. Beliau tidak mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu, beliau tetap hidup sangat sederhana. Sekitar tahun ke-17 Hijriah yang merupakan tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa Hijriah. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' Fairuz, yang merupakan seorang budak yang fanatik pada saat Umar akan memimpin salat subuh. Diketahui Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu, 25 Zulhijjah 23 Hijriah, 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Nasihat emas Umar bin Khattab. Islam menjadi berkembang semakin pesat pada masa kepemimpinan Umar hingga tersebar kemana-mana. Meskipun beliau sudah meninggal namun ternyata nasihat-nasihatnya masih terus ada dan terabadikan bahkan sampai sekarang. Berikut ini nasihat-nasihat emas dari Umar bin Khattab yang dapat direnungkan dan diamalkan dalam hidup. 1. Aku tidak khawatir doaku tidak dikabulkan, tapi yang aku takutkan aku tidak diberikan hidayah lagi untuk berdoa. 2. Aku tidak mempedulikan atas keadaan susah atau senang karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya yang lebih baik untukku. 3. Sesungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka janganlah kita mencari kemuliaan dengan selainnya. 4. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menyibukkan diri dengan apa yang dicintainya. 5. Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah.
Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. 6. Barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan dijaga. 7. Jika engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu terlebih dahulu karena celahmu lebih banyak darinya. 8. Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah karena tidak ada seorang manusia pun yang lebih banyak memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. 9. Bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati. Karena jika engkau tidak siap untuk mati, engkau akan rugi. 10. Tidak ada artinya Islam tanpa jamaah dan tidak ada artinya jamaah tanpa pemimpin dan tidak ada artinya pemimpin tanpa ketaatan. Itulah penjelasan tentang Umar bin Khattab mulai dari menjadi khalifah kedua, dijuluki sebagai Amirul Mukminin, kisahnya hingga nasihat-nasihat emasnya yang sampai sekarang masih digunakan. Semoga dengan video ini menjadi lebih paham dan dapat mengambil hikmah baik dari sosok Umar bin Khattab. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menyimaknya.